Shalom saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Saya berharap saudara baik-baik saja, baik jiwa maupun roh dan jasmani. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini saya ingin merefresh kembali ingatan saudara tentang kisah Nabi Elia ketika dia lari dari Isabel dan dia lari ke padang gurun karena ketakutan akan dihukum mati oleh Isabel. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika itu Elia ada di padang gurun karena dia terlalu capek berjalan terlalu lama dan dia tertidur di bawah pohon arar. Ketika dia tertidur, malaikat Tuhan datang membangunkannya dan malaikat Tuhan menyuruh Elia untuk makan roti bakar dan air dalam kendi yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Nah saudara, setelah minum dan makan roti bakar, Elia lalu tidur kembali karena dia terlalu lelah. Dan ketika dia tertidur kembali, malaikat dari Tuhan pun membangunkan dia. Dan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 7 sampai 8, firman Tuhan mengatakan, malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh Elia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Ayat ke-8, maka bangunlah Elia, lalu ia makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kira-kira apa yang dimakan dan diminum Elia waktu itu sehingga Elia bisa berjalan selama 40 hari 40 malam tanpa istirahat, tanpa makan dan minum lagi? Kira-kira food supplement apa yang Tuhan taruh di dalam makanan Elia pada waktu itu? Saudara, mungkin kita bertanya-tanya, apa ada ya zaman sekarang makanan yang sekali kita makan bisa membuat kita kuat berjalan, beraktivitas, bekerja selama 40 hari 40 malam tanpa tidur, tanpa istirahat? Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menarik sekali jika ada food supplement seperti yang Elia pernah dapatkan dari Allah pada waktu itu. Saya yakin pasti banyak dicari-cari oleh orang. Berapapun harganya, dimanapun adanya, akan dicari. Karena makanan tersebut akan membuat orang makin kuat, makin sehat, dan mungkin makin awet muda, umur panjang. Saudara, manusia akan berusaha begitu rupa untuk mempertahankan kekuatan jasmaninya, supaya hidupnya tidak sakit, dia bisa panjang umur, sehat senantiasa, sehingga berbagai jenis makanan apapun akan dicari jika itu bisa menambah kekuatan dan daya tubuh meskipun mahal harganya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pelajaran hari ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia sering lupa bahwa sekeras apapun usahanya di dunia ini, tidak ada makanan atau food supplement yang membuat mereka umur panjang atau tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami masalah sama sekali. Selama kita masih hidup di dunia, saudara, tidak ada orang yang kebal terhadap penyakit, terhadap masalah, ataupun penderitaan. Mengkonsumsi food supplement, makanan yang bisa membuat tubuh kita sehat dan kuat sekalipun, apapun itu tidak bisa menghindarkan kita dari penderitaan, masalah, dan akhirnya tidak bisa menghindarkan kita dari takdir, yaitu kematian. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang menceritakan tentang pengalaman Elia tadi adalah sebuah gambaran bagi kehidupan rohani kita. Saudara, Allah tidak bermaksud menjadikan Elia sebagai contoh manusia super. Karena hebat, dia bisa berpuasa 40 hari 40 malam. Dia bisa berjalan ke gunung Horeb. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebaliknya Allah mengizinkan dia mengalami hal-hal yang spektakuler itu karena Allah ingin menggenapi janjinya. Karena Allah ingin memakai Elia untuk menggenapi janjinya. Allah tidak mau Elia mati saat itu sebelum tugas-tugasnya selesai. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
kisah Nabi Elia ini adalah sangat berharga bagi kita dan sangat penting bagi Allah untuk mendidik kita supaya kita sebagai orang percaya selama kita hidup di dunia ini, meskipun kita mengalami masalah bertubi-tubi, penderitaan, penyakit yang mungkin tidak kunjung sembuh, dan kita harus bagaimanapun juga bisa bertahan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita sampai selesai. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa rahasia kekuatan hidup manusia selama hidup di dunia ini? Baik kita ini bisa kuat secara jasmani, terutama kuat secara rohani. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, dan saat ini juga kita sebagai orang percaya, murid-murid Yesus, mari kita belajar apa yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus mengajarkan murid-muridnya supaya percaya kepadanya, maka akan dapat bertahan dalam perjalanan hidup ini. Di dunia ini, kebutuhan jasmani dan rohani kita dicukupi. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, jika engkau ingin hidup, jika engkau ingin bertahan di dalam dunia yang banyak penderitaan ini, Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup itu. Datang kepadaku, engkau tidak akan lapar lagi. Perjalananmu yang jauh itu akan kau tempuh dengan kuat. Perjalananmu yang jauh itu akan engkau tempuh dengan tidak mengeluh. Karena engkau sudah makan roti itu, yaitu Yesus sendiri." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita. Bagaimana Yesus bisa bertahan dalam pencobaan di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Firman Tuhan mengatakan Yesus berpuasa, dia tidak makan apapun. Saudara, bagaimana Yesus bertahan di tengah penderitaan ketika dia melayani di bumi ini. Bagaimana Yesus bisa tahan disiksa, dikhianati murid-muridnya, bahkan sampai mati di kayu salib, dan menyelesaikan misi Bapa sampai selesai. Apa rahasianya? Makanan apa yang Yesus makan sehingga membuat dia kuat dan bisa selesai sampai akhir? Saudara, rahasia kekuatan Yesus mampu menyelesaikan misi dari Bapa, yaitu di dalam Injil Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bukan food supplement, bukan makanan sehat, bukan jamu, bukan tonik-tonik yang diminum oleh Yesus, yang dikonsumsi oleh Yesus. Tapi Yesus mengatakan makanan Dia yang sesungguhnya adalah sampai dia bertahan menyelesaikan misi Bapanya, yaitu melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana Elia bisa bertahan menghadapi cobaan, menghadapi penderitaan, menghadapi perjalanannya selama di padang gurun, demikian juga Yesus bertahan menghadapi pencobaan selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Bagaimana Yesus juga bertahan menghadapi pencobaan ketika dia disiksa sampai mati, yaitu makanan mereka adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara, mungkin saudara saat ini sedang lelah berjalan, sedang lelah menanggung beban yang banyak, sedang lelah menanggung penyakit yang tidak kunjung sembuh, sedang lelah, letih, bahkan saudara sudah hampir putus asa, menghadapi keluarga yang tidak kunjung rukun, yang tidak kunjung baik. Tapi saat ini saya ingin katakan, ada satu makanan, ada satu minuman yang bisa membuat Anda kuat, yang bisa membuat Anda bisa bertahan sampai akhir, yaitu datang kepada Yesus. Lakukan kehendak Yesus. Itulah yang membuat kita bertahan
sampai akhir. Kita akan masuk dalam kesimpulan, saudara, bahwa makanan yang membuat kita kuat untuk menjalani hidup bertahun-tahun di dunia ini adalah dengan datang kepada Yesus. Dialah roti hidup, dialah air hidup yang mengenyangkan dan memuaskan kita, agar kita kuat bertahan di dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, baik di dalam suka maupun dalam duka, sampai misi kita, tugas kita selesai sempurna di hadapan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.